warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keadaan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang question tag ya. Apa itu question tag? Nah, question tag ini adalah kalimat pertanyaan yang biasanya pertanyaan itu disimpannya ini di akhir ya, atau suatu pola kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk meminta konfirmasi, persetujuan atau penegasan. Contohnya seperti misalkan kemarin malam itu kamu bukan ya. Nah, terus kemudian kamu ini Reno kan? Kita masuk pada rumusnya ini. Di sini ada rumusnya. Yang pertama ada auxiliary ditambah ada subject pronoun ya, ditambah kalimat tanya. Jadi wajib untuk kita menggunakan subjeknya itu berbentuk pronoun ya. Jadi penempatan question tag ini biasanya akan ada di akhir kalimat ya. Contohnya di sini ada kalimatnya terlebih dahulu, terus kemudian barulah kita tambahkan question tag ya, langsung tanda tanya ya. Nah, di sini pun dari contohnya pun ada rumusnya kembali. Ketika kalimatnya itu berbentuknya positif, maka question tag-nya ini harus bentuknya negatif ya. Terus kemudian apabila kalimatnya berbentuk negatif, nah maka question tag-nya ini pun berbentuk positif. Jadi dibalik-balik saja ya, ketika menemukan kalimatnya yang mungkin dia berpositif terlebih dahulu, maka question tag-nya ini harus negatif ya, kurang lebih seperti itu. Kita masuk dalam contohnya. Di sini ada contoh he is teacher ya. Nah, he is teacher ini adalah bentuk kalimat dari positif. Nah, otomatis kita akan mengisi question tag-nya ini dengan kalimat yang negatif. Nah, kita contohkan misalkan he is a teacher. Nah, di sini auxiliary-nya itu adalah is ya. Nah, terus kemudian subject pronoun-nya ini adalah he. Nah, jadi kita tinggal tambahkan saja di ujung kalimatnya. Karena kalimat sebelumnya berbentuk positif, maka question tag-nya ini harus berbentuk negatif. Jadi kita tinggal tambahkan is, tinggal ditambahkan not atau isn't ya. Jadi isn't he? Nah, he is a teacher. Isn't he? Dia guru kan? Nah, jadi bahasa Indonesianya itu kurang lebih seperti itu. Gampang kan untuk mempelajari tentang question tag. Jadi teman-teman nanti ketika berbicara bahasa Inggris tidak lagi menggunakan right ya kan, biasanya seperti itu ya di akhir-akhirnya, tetapi ada aturannya juga ya. Terus kemudian contoh selanjutnya ini ada you don't like me. Nah, you don't like me ini adalah kalimatnya berbentuk negatif. Nah, berarti ketika question tag-nya ini harus berbentuk positif ya. Contohnya kita ambil ya rumusnya nih. Rumusnya ini kan ada auxiliary ditambah subject pronoun. Oke, di sini auxiliary-nya itu adalah do ya. Don't ya, kalau di kalimat sebelumnya karena dia negatif dia menjadi don't, tetapi ketika kita ke arah positifnya don't ini akan menjadi do, sehingga question tag-nya ini adalah do you. Nah, you don't like me, do you? Nah, itu kurang lebih seperti itu ya. Terus kemudian subject pronoun-nya apa? Nah, subject pronoun-nya ini adalah you ya. Nah, terus kemudian kita contoh kembali. Di contoh selanjutnya ini ada you and I will not go to school ya. Ini kalimatnya adalah bentuknya kalimat dari negatif. Kenapa kalimat dari negatif? Karena di sini ada not-nya ya. Nah, di sini ada not-nya, sehingga ketika kita question tag-nya itu wajib harus kalimat positif dengan rumus. Kita cari dulu auxiliary-nya. Yang mana auxiliary-nya? Nah, auxiliary-nya ini adalah will ya. Terus kemudian subjek pronoun-nya kita cari, di sini ada dua subjek. Ada you and I ya, ada kamu dan saya. Berarti apabila teman-teman menemukan kalimat subjek pronoun-nya I, tetapi itu diiringi dengan subjek pronoun yang lain, teman-teman cukup saja menuliskan me ya. Jadi you and I will not go to school, will me. Nah, jadi tinggal saja
menambahkan me ya apabila menemukan subjek pronounnya I dan I-nya itu diikuti dengan subjek pronoun lainnya ya. Terus kemudian contoh selanjutnya di sini ada he dislike me ya. Ini adalah bentuk dari kalimat negatif. Kenapa kalimat negatif? Karena kita bisa melihat di sini dislike ya. Dislike itu jadi kalau like itu tidak bisa not like, tetapi dislike ya. Nah, di sini bagaimana kalimat question tag-nya? Di sini kita harus melihat dulu dari bentuk kalimatnya. Selain dari kalimatnya negatif, tetapi kita harus bisa dulu melihat bentuk dari kalimatnya. Apakah dia berbentuk present, apakah dia berbentuk past, apakah dia berbentuk continuous. Jadi ketika auxiliary-nya itu mengikuti dari bentuk kalimat tersebut ya. Sehingga karena di sini contohnya adalah kalimatnya past tense, maka auxiliary-nya kita lihat adalah did ya. Nah, jadi auxiliary-nya did ditambahkan subject pronoun-nya adalah he. Jadi he dislike me, did he ya, karena awal kalimatnya itu berbentuk negatif sehingga question tag-nya itu harus berbentuk positif. Jadi kurang lebih question tag itu pada rule yang pertama itu seperti itu ya. Itu sangat mudah. Dan teman-teman diharapkan bisa untuk mengaplikasikan dan membiasakan sehingga ketika nanti teman-teman bertemu dengan warga negara asing atau maupun teman-teman berbicara bahasa Inggris, kita tidak menggunakan lagi right. Nah, jadi imbuhan kan-nya itu kita ganti pakai question tag ya. Oke, selanjutnya ini ada juga contoh kembali. She and my mother have washed a car ya. Jadi di sini kita harus bisa dulu memperhatikan dulu kalimatnya. Bentuk kalimatnya ini adalah bentuknya positif serta tensisnya apa yang digunakan pada kalimat ini. Sehingga ketika kita nanti mencari auxiliary-nya itu akan lebih mudah. Oke, kita bahas satu persatu. Di sini adalah menggunakan tensis present perfect ya. Otomatis ketika kita menggunakan question tag-nya, kita mencari dulu auxiliary-nya yaitu have ya. Nah, terus kemudian di sini kenapa bisa they? Ya, karena apabila di sini ada dua subjek ya, dua subjek pronoun tetapi tidak ada I-nya ya, tidak ada I-nya tetapi my. Nah, berarti ketika tidak ada I-nya ada dua subjek pronoun, maka kita menggunakan they ya. Nah, di sini menggunakan they ya. Contohnya jadi karena awalnya she and my mother have washed a car ini kalimat positif, maka question tag-nya ini harus berbentuk kalimat negatif ya. Contohnya haven't they? She and my mother have washed a car, haven't they? Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan ada aturan yang kedua dan aturan yang ketiga pada question tag, di mana apabila teman-teman ini menemukan subject pronoun-nya ini misalkan someone, anyone, anybody, everyone, dia menggunakan they nantinya di subject pronoun-nya ketika question tag di akhirnya ya. Nah, terus kemudian ditambah juga dengan des atau dos, itu menggunakan they. Dan apabila teman-teman menemukan anything, something, nothing, dan everything, thing ya. Nah, itu menggunakan subjek pronoun-nya ini adalah it ya. Apabila teman-teman menemukan kalimat yang awalnya itu ada anything, ada something, ada nothing, ada everything, dia menggunakan it ya. For example-nya yaitu di sini ada nobody is here. Karena di sini subjek pronoun-nya adalah nobody, maka subjek pronoun-nya ini karena subjeknya ini adalah nobody, maka subjek pronoun-nya ini adalah they. Sehingga kalimatnya seperti ini. Nobody is here, are they? Ya. Nah, auxiliary-nya dari they adalah are ya. Jadi kita harus dulu mengetahui setiap pasangan dari auxiliary verbnya ya, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian ada lagi, nah ini ada contoh kembali, something haven't didn't it. Nah,
kita harus melihat dulu seperti tadi pola kalimatnya ini dari awalnya dia tensisnya berbentuk past tense, maka ketika question tag-nya juga auxiliary-nya harus berbentuk past tense. Kita melihat something, apabila ting, maka subject pronoun-nya itu menggunakan it, sehingga kita mencari dulu nih auxiliary-nya, kita sudah tahu tensisnya ini adalah past tense ya. Karena di sini bentuk kalimatnya adalah positif, maka question tag-nya ini harus negatif ya, sehingga kalimatnya adalah something happened didn't it ya. Nah, itu ya kurang lebih seperti itu. Baik, mungkin itu saja untuk penjelasan mengenai question tag. Ini adalah suatu penjelasan yang mungkin singkat, diharapkan teman-teman bisa memahami tentang question tag dan bisa mengaplikasikan ketika teman-teman berada atau bercakap-cakap menggunakan bahasa Inggris ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Mungkin saya akan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.